Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Dalam bahasanya firman Tuhan berkata, "Noasai bali hore zilairai mangilahore salahida, ena otobali faatul kelowalangi ita bahenia andre." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada salah satu istilah yang mengatakan orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Istilah tersebut tertunjuk kepada seseorang yang mendapat keuntungan sendiri, namun orang lain mengalami kerugian. Dan dapat juga tertunjuk kepada seseorang yang tega mengorbankan sesamanya demi memperoleh keinginan atau kesenangannya sendiri. Dalam hubungan antar sesama tentu istilah bahagia di atas penderitaan orang lain ini tidak boleh terjadi dan sepatutnya dihindari. Namun, dalam nats renungan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21 menyatakan bahwa Yesus telah dijadikan dosa atau dianggap berdosa agar manusia dibenarkan oleh Allah. Dengan nats tersebut terkesan bahwa Yesus yang menderita, tetapi justru umat manusia yang bahagia karena telah dibenarkan oleh Allah. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema dibenarkan atas penderitaan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Korintus merupakan jemaat yang bertemperamen keras, yang berdampak pada dinginnya respon mereka kepada para pemberita Injil, termasuk kepada Paulus sendiri. Sehingga berdampak juga pada lambannya sambutan mereka pada kabar tentang Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Menghadapi keadaan jemaat di Korintus yang demikian, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa para rasul itu termasuk Paulus sendiri merupakan utusan-utusan Allah yang dipercayakan untuk meminta jemaat di Korintus agar mereka memberikan diri didamaikan dengan Allah. Bandingkan 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Dan lebih lanjut pada nats renungan ini, Paulus mempertegas kepada jemaat di Korintus siapa sesungguhnya Yesus yang mereka beritakan dan meminta banyak orang untuk menerima Dia. Bahwa Yesus itulah yang direlakan Allah untuk menggantikan manusia dari hukuman dosanya. Yesus yang telah dihukum dari akibat dosa manusia, sekalipun Yesus sendiri sesungguhnya tidak berbuat dosa. Sehingga dengan telah digantikan Yesus setiap orang dari hukuman dosanya, maka orang yang sesungguhnya terhukum karena dosanya itu kini menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Dengan pembenaran dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dan bahkan Yesus sendiri pernah menantang untuk membuktikan kalau Ia pernah berbuat dosa dengan mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Yohanes pasal 8 ayat 46a. Sekali lagi bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa. Tetapi Allah memberikan Dia seolah berdosa. Sehingga Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan hingga mati demi menanggung dosa umat manusia. Seharusnya manusia yang berbuat dosalah yang dihukum. Tetapi Allah memberikan Kristus sebagai pengganti. Atas keadaan demikian, terkesan dan bahkan memang demikian, bahwa setiap orang yang percaya dibenarkan di atas penderitaan Yesus. Dia yang ditangkap, disiksa, disalibkan hingga mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nats ini memberi kita pemahaman betapa berharganya kabar tentang Yesus yang diberitakan dan diwartakan oleh para utusan-utusan Kristus.
para pemberita-pemberita Injil atau para hamba Tuhan dari zaman ke zaman. Yesus Kristus yang tidak berdosa, namun dibuat Allah seolah menjadi berdosa, demi membenarkan dan mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus telah menghilangkan kutukan Allah bagi kita, menjadi pembenaran, dan murka Allah bagi kita diganti dengan anugerahnya. Sehingga setiap kita, orang yang percaya, beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Dengan demikian, hidup kita yang telah ditebus oleh Yesus ini sesungguhnya bukan milik kita, melainkan milik Dia yang telah menebus kita. Sehingga kita patut menjalaninya seturut dengan kehendaknya, untuk mendatangkan hormat dan kemuliaannya, dan untuk melayaninya, serta untuk menjadi berkat terhadap sesama dan terhadap ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah setiap kita menyambut keselamatan di dalam Yesus dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab di atas penderitaannya lah kita telah dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nuasa ibalio hore zila irai mangila hore salahida enato bali faatule kelomalangi ita bahenia andre. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Selamat dibenarkan atas penderitaan Yesus, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.